kan. Pertama-tama tentu yang saya hormati Pak Menteri PUPR, Pak Dirjen, Pak Direktur, seluruh jajaran Kementerian PUPR. Saya mengapresiasi capaian WTP Kementerian PUPR. Ini tentu bagian dari kerja keras, etos kerja yang kuat untuk mendapatkan WTP dari audit BPK. Kemudian selamat juga nih, saya lihat ada link berita Pak Bas masuk bursa cawapres. Ya tentu itu juga hasil kerja-kerja yang luar biasa dari Pak Menteri ya selama 9 tahun ini. Tentu layak kita apresiasi. Komitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur IKN tadi tergambar ya dari paparan Pak Menteri, terutama penyelesaian pembangunan Istana Presiden, masuk bendungan, jalan, dan jembatan serta embung dan beberapa infrastruktur pendukung IKN. Kami berharap ini bisa tuntas. Ini juga selain harapan masyarakat Kaltim juga harapan rakyat Indonesia untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Cuma mungkin ada sedikit pertanyaan terkait usulan penambahan 8 triliun itu untuk IKN. Apakah sudah masuk 2023 atau sudah masuk dalam pagu anggaran dan program 2024. Kemudian terkait hasil rilis Bank Dunia terkait Logistik Performance Index, kita turun ya dari peringkat 46 turun. Lihat ke depan agar salah satu harapannya pembangunan konektivitas infrastruktur terkait dukungan logistik ini, performa logistik ini, agar mengedepankan efisiensi biaya logistik gitu. Tujuannya jangan sampai kemudian pembangunan infrastruktur kita tidak mendukung terutama ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Harapan kita infrastruktur yang luar biasa dibangun 9 tahun ini mampu kemudian mengurangi beban biaya logistik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Kemudian sedikit saya mungkin agak membahas ya terkait permasalahan diksi mungkin yang terkait pembangunan jalan ya, agar juga sekaligus mengakhiri gitu perdebatan di masyarakat bahwa pembangunan jalan ini di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Jalan adalah terkait pembangunan jalan baru juga preservasi gitu. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa pembangunan jalan itu bukan hanya pembangunan jalan baru, karena justru beban anggaran PUPR yang terbesar justru banyak dipreservasi. Yang mana preservasi ini justru timbul karena adanya perubahan status jalan daerah menjadi jalan nasional. Ini juga APBN sangat besar dan sangat panjang jalan kita dari perubahan status jalan daerah ke jalan nasional. Bahkan beban biayanya tiap tahun PR lakukan preservasi, mulai dari rekonstruksi, rehab, sampai dengan pemeliharaan rutin ini cukup besar gitu loh. Nah menurut saya sih ini juga bagian daripada legacy siapapun pemerintahan berikutnya, dan ini kerja keras Kementerian PUPR ya, siapapun presidennya. Kemudian terkait Impres 3 tahun 2023, tentu kita mengharapkan ini, saya pikir Impres ini datang karena adanya revisi undang-undang jalan, hasil kerja kita di Komisi 5 ya, dan tentu harapan kita sosialisasi terkait Impres ini, kemudian
apa namanya, dalam tanda kutip festivalisasi penanganan percepatan konektivitas jalan daerah ini bisa melibatkan kawan-kawan Komisi 5. Ya. Kemarin sudah ada di Lampung, Sumatera Utara, Jambi. Saya pikir semua dapil kawan-kawan ada impres jalan daerahnya, dan kita bersama-sama apa namanya, Pak Presiden, Pak Menteri bisa kemudian memperlihatkan komitmen perjuangan kita ke masyarakat bahwa intervensi APBN terutama terkait konektivitas jalan daerah itu bisa dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ini. Kemudian yang terakhir, saya ingin sekedar mengingatkan Pak Menteri, katanya kan janji itu utang gitu. Nah, pada proses pembahasan APBN 2023, kami tentu sudah menyampaikan apa yang telah kita sepakati di tengah masyarakat. Saya agak nggak bisa tidur gitu loh, ditagi masyarakat ini ada 3, yang lainnya sudah oke ya, artinya di Bina Marga, Cipta Karya, SDA juga di perumahan. Tapi ada 3 program yang ini yang sampai sekarang belum ada anggarannya, padahal sudah kita sepakati kemarin di pembahasan APBN 2023 dan sudah tersosialisasi baik oleh eksekutif, oleh wali kota, bupatinya, masyarakatnya juga tahu, tapi ini belum. Pertama, saya minta maaf ya Bu Dirjen, terkait kotaku skala kawasan di Bontang ini sudah dilaksanakan dulu, kita tinggal tuntaskan. Ya, dilaksanakan juga oleh Kementerian PUPR, dan ini sangat mendukung juga sektor pariwisata, juga penyelesaian masalah stunting di kawasan Selambai di Loktuan Kota Bontang ini. Saya berharap ini segera ada anggarannya terkait program lanjutan kotaku skala kawasan di Bontang. Kedua, ini sangat penting sekali lanjutan pembangunan sumber air baku di Sangkulirang. Ini juga kita sudah setujui dan ini sudah dibangun tahun lalu. Kalau kemudian tidak ada lanjutannya tahun ini, itu tidak fungsional dan itu pasti mangkrak. Karena baru galian tanah dan lain-lain. Saya berharap ini dilanjutkan sehingga permasalahan puluhan tahun masalah air bersih di Sangkulirang ini insya Allah bisa tuntas dengan lanjutan ini. Ya, dan doa masyarakat Sangkulirang bersama seluruh keluarga besar Kementerian PUPR. Kemudian yang terakhir terkait permasalahan dukungan untuk pertanian. Ya, di sini ada ribuan sawah existing. Dulu PUPR bangun bangun daerah irigasi di Cipta Geraha ini, dan sekarang sudah retak-retak, jaringan irigasinya putus. Ya saya pikir memang harus ada lanjutan rehab, dan ini juga belum ada anggarannya. Ya di tengah permasalahan keterbatasan anggaran, saya pikir tadi luar biasa ya dana pembangunan IKN, tetapi Kaltim itu bukan hanya IKN. Bagaimanapun sistem ada 10 kabupaten kota di Kaltim yang tetap butuh intervensi APBN, dan kami berharap ini bisa menjadi perhatian Pak Menteri. Kami sangat mohon, pada kesempatan ini saya sangat mohon agar 3 yang ketinggalan ini, yang lainnya alhamdulillah sudah berjalan, nggak ada masalah, ini bisa ada anggarannya tahun ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pimpinan. Saya mohon maaf ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Irwan.